Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan salah satu rumah adat, yaitu rumah adat Walewangko yang merupakan rumah adat dari Sulawesi Utara. Sebelumnya, portret rumah adat itu merupakan produk budaya yang berbentuk bangunan dan dapat ditempati atau ditinggali. Rumah adat biasanya dibedakan berdasarkan wilayah asalnya dan mempunyai ciri khas tersendiri seperti dari gaya arsitekturnya, dekorasi, fungsi, bahkan nilai filosofinya. Nah, rumah adat Walewangko atau biasa disebut dengan rumah pewaris merupakan rumah adat Minahasa yang terdapat di Sulawesi Utara. Dan dahulunya Minahasa ini dikenal dengan nama Tanah Malesung yang merupakan daerah semenanjung, tempat persinggahan bangsa Portugis pada masa penjajahan dan Spanyol. Sementara itu, raja pertama Manado adalah keturunan bangsa Spanyol, yaitu Muntu Untu dari yang merupakan raja pertama dari Minahasa yang diyakini masyarakat oleh masyarakat merupakan sentuhan dan memberikan sentuhan teknologi sederhana, misalnya berupa alat pertukangan mulai masuk yang dikenal masyarakat. Baiklah, untuk bentuk dan kegunaan rumah adat ini atau rumah adat pewaris Walewongko Minahasa. Untuk tiang penyangganya tidak boleh disambung, dan pada saat itu masyarakat sendiri sudah menggunakan perkakas dalam mengambil bahan alam yang ada di sekitar lingkungan mereka. Rumah pewaris juga difungsikan sebagai penyimpanan hasil panen mereka seperti jagung, padi, dan hasil panen lainnya. Rumah adat ini juga berbentuk rumah panggung atau biasa kita kenal dengan sebutan rumpa. Nah, untuk pembuatan rumah panggung zaman dahulu sebenarnya itu bertujuan untuk menghindari dari serangan buas dan binatang-binatang yang berbahaya lainnya. Rumah pewaris memiliki 26 tiang penyangga pada lantai dasar dengan berbahan kayu. Kemudian lantai satunya menggunakan bahan kayu dan beton. Kemudian untuk lokasi bangunan Walewongko, menurut legenda orang Minahasa berasal dari kedua orang yang datang dari Celebes bagian utara. Minahasa secara etimologi berasal dari kata Minaesa atau Minaesa yang berarti maesa, yang berarti jadi satu atau menyatukan. Maksudnya harapan untuk menyatukan berbagai kelompok subetnik Minahasa yang terdiri dari Totemboan, Tombulu, Tonsea, Tolour, Tondano, Tonsawang, Ponosakan, Pasan, dan Bantik. Minahasa umumnya diartikan menjadi satu. Selanjutnya adalah letak geografis Minahasa. Minahasa terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang beribu kota Manado, mempunyai luas daerah kurang lebih 6.000 km persegi. Terletak antara 0 sampai dengan 5 derajat lintang utara dan 120 sampai dengan 128 derajat bujur timur. Adapun perbatasannya antara lain sebelah barat Provinsi Gorontalo, sebelah utara Kepulauan Filipina, sebelah timur Provinsi Maluku, sebelah selatan Provinsi Maluku. Secara topografis, sebagian besar suku Minahasa merupakan daerah pegunungan sampai berbukit dan sebagian daerah daratan dan daerah pantai. Berikut adalah denah rumah adat Walewongko. Berikut adalah struktur rumah adat Walewongko. Rumah adat Walewongko strukturnya dibuat dengan simetris dan bangunannya tampak sangat megah dengan bentukannya yang merupakan rumah panggung. Layaknya sebuah istana, rumah adat Walewongko memiliki jalan masuk dan keluar berupa dua tangga pada arah berlawanan. Fungsi bangunan Walewongko.
Di bagian depan rumah terdapat yang pertama adalah lesar. Lesar merupakan teras rumah Walewongko. Area ini digunakan kepala suku dan pemangku adat berpidato atau menyampaikan pengumuman. Yang kedua adalah pores. Pores merupakan area di bagian depan rumah untuk menerima tamu. Namun, area ini hanya untuk tamu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Yang ketiga adalah sekai. Sekai merupakan serambi yang juga terletak di bagian depan rumah. Fungsinya sebagai area menjamu tamu saat penghuni rumah menggelar acara. Selain itu, area ini juga sering difungsikan sebagai tempat menggelar musyawarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Wulandari, Stambuk FD21 19037. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang fungsi ruang bangunan Walewongko. Pada bagian belakang rumah adat Walewongko, di bagian ini terdapat 3 area. Satu area untuk menyimpan alat memasak, satu area untuk mencuci berbagai perabotan rumah, dan satu area lagi untuk menyimpan hasil panen. Kemudian kolong rumah. Pada bagian ini kerap digunakan untuk menyimpan berbagai alat pertanian dan berbagai perkakas lainnya. Selain itu, kolong rumah biasa juga digunakan untuk menyimpan hewan peliharaan atau hewan ternak. Kemudian untuk gaya arsitektur, bentuk rumah adat Walewongko cenderung sangat simetris dari bagian depannya. Sebagai rumah adat tradisional, tentunya material bangunan yang digunakan masih bersifat alami. Bangunan konstruksi rumahnya menggunakan kayu yang sangat kokoh dan atapnya terbuat dari dedaunan seperti daun rumbia. Rumah adat Walewongko dibangun dengan konsep rumah panggung yang tentunya ditopang oleh beberapa tiang konstruksi yang jumlah tiangnya yaitu sebanyak 16 hingga 18 buah. Ya, kita lanjut ke dekorasi rumah. Rumah adat Walewangko dipercantik dengan beragam ornamen. Hiasan ornamen yang digunakan tentunya sangat berkaitan erat dengan kebudayaan suku Minahasa. Secara garis besar, terdapat 3 corak atau motif yang digunakan pada dekorasi rumah adat Sulawesi Utara ini, yaitu motif fauna, motif flora, dan motif alam. Keunikannya yaitu rumah adat Walewangko memiliki 2 buah tangga yang terletak di sisi kanan dan kiri rumah. Pemasangan 2 buah tangga ini memiliki arti tersendiri bagi suku Minahasa. Mereka percaya bahwa kedua tangga-tangga ini dapat mengusir dan mencegah roh jahat untuk masuk ke bagian dalam rumah. Jika ada roh jahat yang hendak masuk ke dalam rumah dengan memasuki tangga di sisi kiri, maka ia akan turun lagi melalui tangga yang lainnya. Begitupun sebaliknya. Ya, kesimpulannya, rumah pewaris atau Walewangko adalah rumah adat daerah Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah pewaris dijadikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen warga setempat. Rumah tersebut bentuknya adalah rumah panggung. Rumah pewaris memiliki 26 tiang penyangga yang menggunakan bahan kayu pada lantai dasar, dan lantai 1 menggunakan bahan kayu dan beton. Ya, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.